Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1431. Bendera Daxia tidak bisa jatuh tanda pagar 4. Ya Tuhan. Tak terbayangkan. Ini benar-benar keajaiban. Di mana batasnya? Apakah layak diperjuangkan untuknya demi Daxia? Di seluruh dunia ini pertanyaan datang satu persatu. Tapi jangan membicarakan orang lain. Bahkan Ye Junlin sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, kan? Dia juga tidak tahu. Tapi saya pikir itu adalah misinya. Adalah makna hidupnya. Kali ini, Ye Junlin dan pasukannya jauh lebih mulus dari sebelumnya. Bahkan dikatakan agak sulit untuk mengatasinya. Bahkan jika itu bisa bergerak maju, itu terlalu lambat. Sekarang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tingkat master dapat menyakitinya. Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku. Ye Junlin tertawa liar, membiarkan mereka menyerang. Dia terus bergerak maju. Jalan yang dia ambil benar-benar berdarah. Darah tercurah. Lagi pula, ada lebih banyak darah di tubuhnya. Konsumsi. Terluka. Tapi ini tidak mempengaruhi Ye Junlin sama sekali. Dia masih bergerak maju. Cepat dan hentikan dia. Sungguh sampah. Pangeran William sangat marah. Naga hitam hanya bisa terus memberikan tekanan. Biarkan pihak depan melakukan segalanya untuk menghentikan Ye Junlin. Ye Junlin masih tak terkalahkan. Meskipun memar di sekujur tubuhnya, dia masih tidak bisa menghentikan langkahnya. Puff. Akhirnya, dalam gelombang ofensif, Ye Junlin jatuh. Tentara mulai bersorak. Ah! Tiba-tiba terdengar peluit panjang. Ye Junlin naik ke langit. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Ye Junlin, yang berdiri lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dibunuh agar tidak ada orang di sekitar yang berani mendekat. Ye Junlin menyerang sepanjang jalan. Puff. Dia jatuh lagi. Berdiri lagi. Sama seperti sebelumnya, siklus dimulai lagi. Secara bertahap semua orang menemukan bahwa Ye Junlin tampaknya bangun setiap saat dan menjadi lebih kuat. Semakin berani. Sedikit yang mereka tahu bahwa latihan kuno Ye Junlin seperti ini. Berjuang lebih dan lebih berani. Tentu saja, konsumsi dan kerusakan Ye Junlin telah meningkat. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Semuanya dipertaruhkan. Dengan cara ini, Ye Junlin mengorbankan hidupnya untuk membunuh dari tengah gunung ke puncak. Itu sangat dekat dengan titik tertinggi gunung. Ye Junlin menunjukkan senyum. Namun, masih banyak orang di puncak gunung. Mereka menggunakan medan untuk terus memblokir Ye Junlin. Ye Junlin masih berani. Dia membuktikan kepada dunia di mana batas seseorang. Jelaskan kepada dunia seberapa kuat kesadaran orang Daxia nantinya. Dengan tubuh manusia, berdiri bahu-membahu dengan dewa. Ini Ye Junlin. Bendera naga Daxia akan berkibar di puncak utama Gunung Jiulong. Ada harapan untuk kemenangan. Pada saat yang sama, saya harap Raja bisa bertahan. 99 langkah telah diambil. 1 langkah lagi dari kemenangan. Tetapi seringkali langkah terakhir adalah yang paling sulit untuk diambil. Sedikit kesalahan akan menyebabkan kegagalan semua upaya sebelumnya. Kamu harus menghentikannya. Pasukan koalisi juga mengamuk. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, tidak ada martabat sama sekali. Jutaan orang membiarkan satu orang dipukuli. Sayang sekali untuk menyebarkannya. Ini sama sekali tidak mungkin. Konspirasi naga hitam sangat suram. Itu seharusnya ditakdirkan. Game yang sangat mudah. Hasilnya akan seperti ini. Dia menjadi gila. Apa-apaan ini? Dari mana dia berasal? Tepat ketika Hei Long sangat khawatir, Pangeran William tersenyum. Jangan khawatir. Saya masih punya trik. Bab 1432. Bendera Daxia tidak jatuh tanda pagar 5. Di medan perang, Ye Junlin menjadi semakin berani dalam pertempuran. Bangun dan terus berjuang. Jatuh dan bangun lagi. Dia tampaknya memiliki kekuatan fisik yang tak terbatas. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tapi ada terlalu banyak orang di depan Anda. Bahkan jika Ye Junlin begitu berani dan tak terkalahkan, waktu tidak akan cukup. Rusak. Ye Junlin meraung. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah salah satu keterampilan tempur dalam praktik kuno itu,
menyapu tentara. Keterampilan tempur ini ditampilkan. Tingkat kematiannya luar biasa. Boom, boom. Itu seperti badai yang dibombardir di mana-mana. Wah, wah. Semburan jeritan terdengar. Puluhan ribu orang terbang keluar, benar-benar membuka jalan bagi Ye Junlin. Puff. Tapi Ye Junlin, setelah menggunakan keterampilan tempur, memuntahkan darah lagi karena konsumsi yang sangat besar. Tapi matanya penuh tekad. Usap darah dari sudut mulut Anda dan terus berjuang. Keterampilan tempur sering digunakan, dan tingkat kematiannya setinggi langit. Satu demi satu musuh berhenti di bawah kakinya. Ye Junlin berubah menjadi iblis dan berjuang di jalan berdarah. Setelah Ye Junlin menggunakan keterampilan tempur, seluruh dunia tercengang. Ternyata dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Sekarang kekuatan sejatinya terungkap sedikit demi sedikit. Namun, setelah menggunakan keterampilan tempur, kerugiannya terlalu besar. Ye Junlin telah batuk darah. Tindak lanjut penggunaan keterampilan tempur semakin sulit. Membatasi. Benar-benar sampai batas. Tapi melihat kerumunan yang tersebar di depannya, Ye Junlin tersenyum. Dia hampir sampai. Titik tertinggi Gunung Jiulong sudah dekat. Bunuh. Ye Junlin menggunakan skill tempurnya 3 kali berturut-turut. Puff. Puff. Semua musuh di depannya jatuh. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Gila. Hanya gila. Jutaan orang dipukuli oleh satu orang. Sebuah keajaiban yang tak terbayangkan. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak bisa ditiru sama sekali. Satu orang melawan 1 juta tentara. Itu benar-benar menjadi fakta. Namun, Ye Junlin juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Dia jatuh. Tidak bisa berdiri. Di bawah keadaan bahwa putaran pertempuran sebelumnya telah menghabiskan batas, dia menggunakan 48 teknik pertempuran lainnya. Tubuhnya benar-benar mencapai batasnya. Jika bukan karena tekadnya, dia akan mati lebih awal. Pangeran William dan Naga Hitam menjadi gila. Harga menghabiskan jutaan orang dan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master tidak bisa menghentikannya. Tapi mereka bisa menerimanya. Ye Junlin jatuh. Dia tidak bisa berdiri lagi. Ye Junlin mencoba berkali-kali, jatuh setiap kali, dan tidak bisa lagi berdiri. Titik tertinggi. Gunung Jiulong tidak jauh darinya. Apakah hanya seperti itu? Bangun. Raja dengan kata, ayo. Kemenangan ada di depan. Ayo. Sudah waktunya. Jangan jatuh. Semua orang di Daxia menangis dan meneteskan darah. Sambil bersorak untuknya. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba bergerak. Dia tidak lagi memilih untuk berdiri. Sebagai gantinya, dia memegang bendera naga musim panas hebat dan merangkak di tanah sedikit demi sedikit. Setiap kali ia bergerak jauh, ia meninggalkan noda darah yang mencolok. Dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk mempertahankan harga diri Daxia. Bahkan jika dia tidak bisa berdiri, dia masih harus memasukkan spanduk naga Daxia ke tempat tertinggi ketika dia merangkak. Semua orang di Daxia menangis saat ini. Ini adalah keberadaan yang benar-benar layak untuk raja berdampingan. Tunggu. Ketika Pangeran William melihat adegan ini, dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar menyentuh. Tetapi sayangnya jurus pamungkas saya belum muncul. Bab 1433. Bendera Daxia tidak jatuh tanda pagar 6. Suara Pangeran William baru saja jatuh. Saya melihat satu demi satu master negara elang perang yang tinggi muncul. Mereka mengenakan baju besi berteknologi tinggi khusus. Peran terbesar dari baju besi ini adalah untuk mengubah orang biasa menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Armor ini tidak bisa ditembus sama sekali. Terutama dalam hal ini, Ye Junlin. Sebelumnya, ada informasi bahwa War Eagle Nation juga mengirim ahli untuk datang. Tetapi mereka tidak datang terlambat. Akibatnya, Pangeran William tidak ingin rakyatnya sendiri menjadi korban. Kedua, itu berguna pada saat-saat kritis. Memang, sekarang adalah waktu yang paling kritis. Begitu tuan-tuan ini muncul, membawa senjata berat di tangan mereka, mereka semua membidik Ye Junlin. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Keputusan akhir ternyata adalah sejumlah kecil orang. Raja akan kalah. Raja akan gagal.
Pangeran William terlalu buruk. Ini tercela dan tak tahu malu. Semua orang di Daxia benar-benar putus asa. Para penguasa bangsa Elang Perang mendekati Ye Junlin selangkah demi selangkah. Bagaimana? Bukankah pada akhirnya akan mati di tangan kita? Putus asa. Tercela dan tak tahu malu. Ye Junlin memelototi mereka. Jika dia meninggal, Kongres Elang Perang akan mengambil semua pujian. Mereka akan menyatakan kepada dunia luar bahwa mereka membunuh Raja Daxia. Penghargaan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimanapun juga, gaya mereka selalu seperti ini. Jadi apa? Pada akhirnya, kamu masih akan mati di tangan kami. Selamat tinggal. Semua penguasa bangsa Elang Perang melepaskan tembakan serempak, membunuh Ye Junlin. Bum bum bum. Jaringan senjata besar langsung menenggelamkan Ye Junlin. Boom. Tetapi pada saat berikutnya, Ye Junlin tiba-tiba meluncur keluar dari tanah, menghindari tembakan peluru ini. Bang. Dia menarik satu orang ke bawah. Bang. Satu pukulan menghancurkan helm armor. Dia bisa terus berjuang. Daxia melihat harapan. Mata Pangeran William akan terbang keluar. Apakah itu manusia? Bagaimana Anda masih bisa bertarung? Seperti yang semua orang tahu, ini adalah Ye Junlin yang menahan napas lega. Ketika nafas ini terputus, dia juga pergi. Ye Junlin bertarung dengan penguasa kerajaan perang elang. Dia hanya bermain keras. Meskipun dia tidak bisa berdiri, itu bisa menempel di tanah dan terus merobohkan musuh. Dalam putaran pertempuran sengit ini, Ye Junlin telah lama diliputi lubang. Saya tidak tahu berapa banyak peluru yang ditembakkan. Tapi itu tetap tidak akan membunuhnya. Dia bisa bertarung lagi. Tujuannya belum berakhir. Pertempuran berlangsung selama setengah jam di akhir. Orang terakhir juga jatuh ke tanah. Adapun Ye Junlin, dia tidak pernah berdiri. Namun, setelah menggulingkan musuh-musuh ini, Ye Junlin tidak bisa lagi bergerak. Asap memenuhi udara. Dia jatuh ke tengah tumpukan mayat, sama sekali tidak bergerak. Seluruh tubuhnya telah lama berlumuran darah, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Bersama dengan bendera naga musim panas hebat di tangannya, itu juga ditutupi dan tidak bisa lagi berkibar. Apakah ini sudah berakhir? Pangeran William dan yang lainnya tersenyum. Dia akhirnya berhenti bergerak. Butuh begitu banyak usaha untuk akhirnya membunuhnya. Mereka berhasil. Hah, akhirnya. Hei Long tertawa terbahak-bahak. Waktunya hampir habis. Hanya menit terakhir yang tersisa. Ketika Daxia melihat medan perang tersapu oleh kamera, semua orang putus asa. Sosok itu tidak bisa lagi bergerak. Bendera naga musim panas hebat tidak bisa lagi mengapung. Masih kalah di langkah terakhir. Ini adalah pukulan yang menyakitkan bagi Daxia. 50. 49. Semua orang mulai menghitung mundur. Hati semua orang di Daxia adalah abu. Semuanya berakhir. 10. 9. 8. 0. Bab 1434. Gunung Jiulong diratakan dengan tanah. Sesuai dengan 6 jam yang disepakati, Ye Junlin tidak tiba di lokasi yang ditentukan. Bendera naga Daxia tidak ditempatkan di atas. Ye Junlin juga tidak bangun. Daxia gagal. Itu adalah hari yang berat bagi Daxia. Kali ini, sulit bagi Daxia untuk pulih dari pukulan menyakitkan ini. Sepanjang musim panas itu sunyi senyap. Seolah-olah latar belakang dunia telah menjadi abu-abu dan putih. Saya mengumumkan bahwa Daxia tidak datang dalam waktu yang ditentukan, dan itu dianggap sebagai Daxia ditinggalkan. Tepat ketika Daxia diumumkan gagal, ada suara bising. Pengumuman itu tiba-tiba terputus. Lihat. Mata seluruh dunia terfokus pada ini. Pada saat hitungan mundur mencapai 0, sentuhan mawar merah dari titik tertinggi Gunung Jiulong. Lihatlah lebih dekat. Itu adalah spanduk naga musim panas yang hebat. Aku melihat Ye Junlin menyeret tubuhnya yang lemah untuk berdiri perlahan, memegang bendera naga Daxia yang berlumuran darah di tangannya. Segera, masukkan bagian atas. Bendera naga musim panas yang hebat berkibar. Daxia menang. Menang. Daxia menang. Aku bangga menjadi orang Daxia. Melihat adegan ini, Daxia benar-benar mendidih.
Ini hari yang membanggakan. Ini adalah hari dalam buku-buku sejarah. Meskipun tidak ada yang dilakukan. Tapi Dacia menang. Semua orang tahu itu. Entah untuk apa forum ini. Tapi Dacia menang. Daxia adalah negara besar. Siapa di Dongfangzhou yang tidak puas? Bahkan di rumah leluhur keluarga Li di Jiangbei, semua orang bersorak. Kecuali perasaan untuk Daxia. Mereka juga pendukung mereka karena raja berdampingan. Semakin banyak kemuliaan yang dia dapatkan, semakin banyak tentang masa depan mereka. Adapun Pangeran William dan Heilong, wajah mereka menjadi abu. Mereka mempersiapkan itu semua. Itu gagal. Ini. Aku tidak bisa menerimanya. Kami menghabiskan begitu banyak, tapi kami gagal. Kami masih membiarkan dia berhasil. Heilong seperti orang gila. Pangeran William tidak bisa lagi menahan wajahnya. Tidak. Saya tidak pernah gagal. Terutama kegagalan seperti itu. Saya tidak bisa menerimanya. Pangeran William meraung. Sampah. Sekelompok sampah. Jutaan orang tidak bisa menghentikan satu orang. Apa yang terjadi? Mata Heilong bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Aku tidak bisa mengambil napas ini. Yah, saya benar. Karena Dacia telah memenangkan reputasi kali ini. Bahkan dikatakan bahwa ia telah memenangkan hati orang-orang dan mengkonsolidasikan statusnya sebagai negara besar. Tetapi saya ingin menyingkirkan raja yang berdampingan. Dia tidak bisa pergi dari sini. Hati Pangeran William menghela nafas. Kemarilah. Berikan perintahku untuk mengebom Gunung Jiulong. Aku tidak ingin melihat makhluk hidup di Gunung Jiulong. Tidak ada satupun. Bawahan itu ragu-ragu. Tapi pangeran, masih ada orang-orang kita di Gunung Jiulong. Apakah mereka akan mundur? Sudah terlambat. Cepat dan bom. Perintah Pangeran William. Tepat ketika Dacia berfantasi bahwa Ye Junlin bisa keluar dari tubuhnya dan kembali ke Dacia untuk menerima kemuliaan. Perubahan tiba-tiba terjadi. Boom. Boom. Gunung Sembilan Naga dibom. Lagi dan lagi. Melakukan pengeboman berulang kali. Agar tidak ada makhluk yang keluar hidup-hidup. Seluruh Gunung Jiulong berubah menjadi lautan api. Gunung-gunung hampir rata dengan tanah. Bendera naga terbang telah lama ditemukan. Tubuh orang-orang itu mungkin hancur berkeping-keping. Belum lagi makhluk. Meski batunya tidak utuh. Hanya sedikit yang tersisa. Adapun Ye Junlin, itu bahkan lebih mustahil. Dia berada di pusat pengeboman. Setelah lebih dari 10 pengeboman berturut-turut, dia tidak akan pernah hidup. Bab 1435, Ayah Junjun tidak akan pernah kembali. Gunung Jiulong diledakkan. Lautan api telah menyebar. Asap dikosongkan ke udara dan tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Menurut berita dari depan, semua makhluk di Gunung Jiulong telah terhapus. Tidak ada satu mayat pun yang lengkap. Bahkan tidak ada mayat yang muncul. Bahkan jika itu tidak diledakkan, itu tiba-tiba dihancurkan oleh api. Ini adalah hari yang membanggakan bagi Daxia. Juga hari yang menyedihkan. Bahwa Daxia Haurlang tidak bisa lepas dari kematian. Jika itu dia dalam keadaan penuh sebelumnya, semua orang masih memiliki harapan. Dia mungkin bisa melarikan diri. Tetapi sekarang dia benar-benar telah mencapai batas tubuhnya, dan bahkan sulit untuk berdiri. Menempatkan bendera naga Daxia di titik tertinggi, dia kehabisan napas terakhirnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri di bawah selusin pemboman seperti itu? Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa Raja jatuh berdampingan di Gunung Jiulong. Setiap orang harus menerimanya. Pangeran William juga sengaja mengirim sekelompok besar kuda untuk melakukan pencarian sebanyak 10 kali. Tidak ada sosok raja yang berdampingan. Hanya topeng naga api dan pedang naga api patah yang ditemukan di tempat kejadian. Adapun cincin Yanlong, saya tidak tahu kemana ledakan itu pergi. Sesuatu yang terlalu kecil untuk ditemukan. Tetapi jika topeng dan pedangnya ditemukan, itu berarti raja berdampingan telah diledakkan. Dia meninggal. Satu kata berdampingan. Raja sudah mati. Setelah Pangeran William menyampaikan berita itu, dunia mendidih. Pria kuat yang tak terbayangkan ini akhirnya jatuh. Secara khusus, Daxia bahkan lebih sedih. Pukulannya terlalu besar.
Yan Longwei terdiam. Kali ini bukan Ye Junlin dan desain animasi gantung bersama mereka. Perjalanan ke Gunung Jiulong benar-benar di luar kendali mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Aku menyesalinya. Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Hei, mari kita terima kenyataan. Guo Xiu Shuang. Ini adalah berkah musim panas yang luar biasa untuk memilikinya. Rumah leluhur keluarga Li adalah juga suram. Sebuah pukulan ganda bagi mereka. Ketika pendukung sebesar itu jatuh, semua orang akan tertekan. Untuk beberapa alasan, Li Ziran merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi hatiku. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia langsung memikirkan Ye Junlin ketika dia mendengar kabar buruk raja berdampingan. Keduanya meninggalkan negara itu secara bersamaan. Ini sedikit mirip. Itu membuat orang curiga. Adapun Junjun, dia mulai menangis tanpa peringatan. Ayah sudah mati. Ayah sudah mati. Ayah, kamu berjanji pada Junjun. Kamu harus kembali untuk menjemputku dan ibuku kembali. Pak, semua orang sangat sedih. Junjun selalu mengatakan bahwa ayah adalah raja. Sekarang dia sudah mati. Itu juga berarti ayahnya sudah mati. Bagi semua orang, ini adalah hal yang absurd. Ye Junlin, seorang pengkhianat, dapat dibandingkan dengan pahlawan yang tak tertandingi ini. Tapi tidak ada yang menginterupsi kepolosan anak itu. Jangan khawatir, Junjun, ayahmu masih hidup. Dia akan segera kembali untuk menemuimu. Ya, ayahmu akan kembali. Setelah mendengar bujukan semua orang, Junjun berhenti menangis. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ayah masih hidup. Junjun bertanya dengan mata besar. Ya, ayahmu masih hidup dan akan segera datang menemuimu. Li Ziran membawa Junjun ke dalam pelukannya. Hapus air matanya. Di kejauhan, Kaisar Sishu dan Tang Yanran menahan air mata mereka. Mereka ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Kata berdampingan Raja dan Ye Junlin adalah satu orang. Ayah Junjun tidak akan pernah kembali. Bagaimanapun, dia adalah superhero Daxia. Bab 1436. Jika keajaiban memiliki warna, itu pasti merah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga pangeran di masa depan. Menjamin bahwa mereka akan bebas dari rasa khawatir selamanya. Mereka tidak boleh menderita kerugian apapun. Terus lakukan apa yang dibanggakan sang pangeran. Ada tatapan tegas di mata Kaisar Sishu. Sebelumnya, dia mungkin takut pada Ye Junlin. Atau dia mungkin ingin mengandalkannya. Tapi sekarang, saya benar-benar yakin. Adapun Zhen Tiandian, Tang Beidao, dan lainnya, mereka harus terus bekerja. Mereka ingin membalas Ye Junlin. Penjaga gerbang Sishu juga memutuskan untuk membangun sebuah patung besar untuk memperingati raja di Jiangbei. Kenapa bukan pengkhianat seperti Ye Junlin yang meninggal? Ini adalah pahlawan seperti raja yang hidup berdampingan. Tuhan, kamu tidak adil. Untuk hidup dengan kata berdampingan. Ayo pergi. Keluarga Li Zhao marah. Mereka bahkan berharap Ye Junlin akan mati. Sementara Li Ziran sedih oleh raja, dia juga khawatir tentang Ye Junlin. Di mana dia sekarang? Bagaimana kabarmu? Ya, benar. Kembali dengan cepat. Junjun dan aku menunggumu. Daxia mengirim beberapa kelompok orang untuk mencari keberadaan Ye Junlin. Tapi ternyata mengecewakan dan tidak ketemu sama sekali. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Segera ada berita internasional bahwa di Forum Benua Timur ke-28, Daxia memilih untuk bertarung dengan raja karena sedikit kontroversi. Untuk melindungi keselamatan orang lain, dia harus dibunuh. Untuk sementara waktu, orang luar negeri menuduh Daxia mendominasi, dan kata berdampingan raja bahkan lebih menantang. Hayalan bahwa seluruh benua Dongfang mendengarkannya. Sekarang raja sudah mati, dia harus menanggung keburukan itu. Semua tuduhan ada di kepalanya. Itu semua salahnya. Pangeran William yang tak tahu malu. Negara elang perang yang tak tahu malu. Semua orang di Daxia penuh kebencian dan marah. Tapi kata berdampingan dengan raja telah menjaga harga diri dan martabat Daxia. Pukulan seperti itu kepada Daxia hampir mendidih di luar negeri.
Ini adalah pukulan terbesar bagi Daxia dalam 1 abad terakhir. Tentu saja mereka membayar harga yang mahal. Ketika Pangeran William senang, dia langsung memberi Avengers negara bawahan. The Avengers sudah memiliki 13 pulau ditambah sebidang tanah. Ketika mereka selesai, mereka dapat sepenuhnya mengkhianati Dacia. Raja berdampingan mati. Siapa yang bisa menghentikan kita? Heilong tertawa keras setelah kembali ke organisasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sekarang telah diawasi secara diam-diam. Anggota kuil Zentian bersemangat untuk sementara waktu. Namun sayangnya penguasa istana tidak ada di sana. Mereka hanya bisa terus menatap. Menunggu perintah. Tunggu. Segera 3 hari 3 malam telah berlalu sejak pertempuran Jiu Longshan. Api padam. Dan asap menghilang. Jiu Longshan menunjukkan wajah yang hancur. Gunung itu hampir meledak. Bumi hangus di mana-mana. Ini seperti api penyucian di bumi. Daxia masih menunggu keajaiban terjadi. Jika ada keajaiban, itu pasti merah. Tetapi tiang bendera yang terbakar ditemukan di bumi yang hangus. Jangan pikirkan itu. Spanduk naga musim panas hebat telah lama dibakar. Ye Junlin benar-benar tidak mungkin untuk hidup. Keajaiban mimpi Daxia benar-benar hancur. Dia selalu manusia. Bukan Tuhan. Peluru masih bisa melukai. Belum lagi tingkat cakupan pemboman ini. Tidak peduli seberapa kuat itu. Ini tidak mungkin. Pada hari yang sama, Daxia mengumumkan, Raja berdampingan mati. Dan dia ditambahkan sebagai martir. Abadi. Pantai sepi di negara bintang. Seorang gadis kecil yang mengambil kepiting tiba-tiba berkata, Bu, lihat seseorang di laut. Bab 1437. Raja sudah mati. Tapi Ye Junlin masih hidup. Hah. Ibu gadis kecil itu menoleh dan terkejut. Satu orang berdiri perlahan di laut. Berlumuran darah. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengambil anak itu dan melarikan diri. Tidak peduli apapun. Setelah pria itu pergi ke pantai, dia berbaring di atasnya, berjemur di bawah sinar matahari, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuhan masih menolak untuk menerimaku. Dia tidak lain adalah Ye Junlin. Ya, dia belum mati. Dia masih hidup. Kenapa dia tidak mati? Semuanya masih harus dikaitkan dengan teknik budidaya penentang surga yang pernah dia dapatkan di penjara. Setelah cobaan terakhir, dia menebus latihan tertua ini. Metode kultivasi ini tidak menekankan putus atau berdiri. Semakin parah kondisinya. Latihan ini paling cocok untuknya dalam pertempuran Gunung Jiulong. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin mempraktikkan teknik kuno ini dalam kondisi ekstrim seperti itu. Dalam hal ini, kekuatannya masih maju dengan pesat. Apalagi saat lawan melakukan bombing terus-menerus. Itu juga saat tubuhnya paling rusak. Bukan saja dia tidak menghindarinya, dia malah memanfaatkan cobaan ini untuk mengolah latihan ini. Menggunakan keterampilan tempur, energi, dan kekuatan tak terlihat untuk melindungi tubuh, itu dipaksa untuk dihancurkan berkeping-keping. Menyelamatkan hidup. Tentu saja, patah, di sini juga memiliki kadar tertentu. Jika daging Anda hancur berkeping-keping, itu pasti tidak mungkin. Ye Junlin juga mengandalkan satu hal. Armor harta karun yang Ye Zhenlin berikan padanya saat itu. Tidak hanya memblokir banyak kerusakan selama pertempuran, tetapi juga membuat tubuh Ye Junlin rusak selama pengeboman, tetapi tidak sepenuhnya meledak. Ini memungkinkan Ye Junlin untuk menggunakan teknik kuno mana. Tapi pada akhirnya, armor itu juga hancur berkeping-keping. Berkat ini, Ye Junlin selamat. Tapi dia dalam kondisi yang sangat buruk. Ada luka di sekujur tubuh. Harus pulih secepatnya. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Cepat pergi. Ye Junlin buru-buru pergi. Jika ketahuan oleh musuh, akan sulit dilakukan. Meskipun kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya, tubuhnya saat ini membuatnya benar-benar tidak dapat melakukan ini. Ye Junlin memilih untuk memulihkan diri di Xingguo. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Setelah tiba di tempat yang aman, Ye Junlin menyeka cincin Yanlong hingga bersih. Dia mengeluarkan bendera naga musim panas yang besar lagi. Lipat dengan rapi. Tidak ada yang pernah melihat wajah sebenarnya dari Raja Kata berdampingan,
sehingga Ye Junlin dapat pulih dengan baik di negara bintang. Mendengar tindakan tak tahu malu Pangeran William, Ye Junlin benar-benar marah. Tapi kali ini saya punya beberapa bukti. Akan ada alasan untuk mengambil tindakan terhadap Pangeran William dan yang lainnya lain kali. Mendengar dunia luar mengira dia sudah mati, Ye Junlin tersenyum. Dengan begitu kamu bisa kembali. Sekarang, Raja berdampingan sudah mati, tapi Ye Junlin masih hidup. Dia berbisik, Junjun, Ziran, tunggu aku lagi, dan kembalilah segera setelah aku pulih. Setelah mengubah penampilannya, Ye Junlin berbaring. Sekarang konsumsinya benar-benar terlalu besar. Jika ada beberapa master tingkat dewa sekarang, dia pasti akan mati. Tidak bisa bekerja keras. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada pembawa yang dapat menanggungnya. Juga tidak berguna. Dia pernah merasakan perasaan itu. Saya tidak ingin memiliki kedua kalinya. Tapi untungnya, tidak ada yang akan menyadari bahwa saya pulih di Xingguo. Belum lagi saya berada di bagian paling makmur dari ibu kota Xingguo, Xingcheng. Ye Junlin tersenyum. Dong dong dong. Tapi detik berikutnya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Ketukan di pintu itu cepat dan keras. Tidak bagus. Mata Ye Junlin meledak dengan cahaya dingin. Bab 1438, Katup Gerbang Donghai. Dia buru-buru bersembunyi di pintu. Apa yang paling kamu takuti? Seseorang pasti mengikuti. Bahkan jika dia dapat melarikan diri dari sini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari negara bintang. Dia terluka terlalu parah. Siapa? Tanya Ye Junlin. Ketika pihak lain tidak menjawab. Dan tenang. Tidak bagus. Dengan persepsinya yang tajam, Ye Junlin buru-buru menghindar. Boom. Saat berikutnya, pintu dibanting terbuka. Retak. Retak. Pada saat yang sama, semua jendela terbuka. Seorang pria berbaju hitam bergegas masuk dari luar. Mereka langsung mengepung Ye Junlin. Mencari kematian. Ye Junlin hendak memulai berbicara ke sisi lain. Jangan salah paham, kami dari klan Laut Cina Timur. Kata pria itu tiba-tiba. Dari klan Laut Cina Timur. Ye Junlin terkejut. Ya, benar. Meskipun gerbang Laut Cina Timur milik Daxia, kami beroperasi di wilayah yang sangat luas. Kami terlibat di perairan negara-negara seperti Dongdao dan Xingguo. Bahkan bisa dikatakan jika ada masalah besar atau masalah kecil di perairan terdekat, aku akan tahu sebentar. Ye Junlin mendengar dari Raja Surgawi Barat bahwa yang terkuat dari keempat sekte itu adalah Sekte Beiliang, diikuti oleh Sekte Donghai. Katup Gerbang Donghai memiliki kekhususan ruang lingkup kegiatannya semuanya di laut. Mereka tinggal di pulau-pulau misterius. Bahkan satelit mungkin tidak ditemukan. Jadi mereka kuat. Dia tidak berharap bertemu orang-orang dari klan Laut Cina Timur di sini. Mengapa kamu datang kepadaku? Ye Junlin bertanya. Dipercayakan oleh seorang teman lama. Kami telah mengikutimu sejak kamu pertama kali tiba di Xingguo. Terutama ketika kamu melarikan diri dari Gunung Jiulong dan melompat ke laut untuk melarikan diri. Kami mengikuti sepanjang jalan. Kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan. Dan kami mengejarmu. Butuh waktu lama untuk menemukan tempat ini. Kata pria itu. Dipercayakan oleh lelaki tua itu. Ye Junlin tampak bingung. Orang tua ini jelas bukan dari Yan Longwei atau Daxia. Siapa itu? Kali ini Xingguo melakukan blokade ketat. Daxia tidak dapat mengirim orang masuk. Sebaliknya, Katup Gerbang Donghai semacam ini yang telah lama aktif di perairan terdekat dapat menyelinap ke negara bintang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xingguo. Perintah yang kami terima adalah jika kamu dapat meninggalkan Gunung Jiulong hidup-hidup, Gerbang Donghai akan melakukan segalanya untuk membantumu. Sepertinya kamu tidak mengecewakannya. Kamu dibiarkan hidup. Mulai sekarang, Gerbang Donghai akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Ayo tinggalkan Xingguo. Dan seseorang sudah mengikutimu. Kamu harus pergi. Itu adalah identitas Ye Junlinmu. Xingguo bukan lagi tempat benar dan salah. Ye Junlin terkejut. Saya takut ibu dan anak itu melaporkan diri mereka sendiri. Tapi siapa dermawannya? Ye Junlin menjadi semakin bingung.
Ada yang mau menyelamatkan diri. Dan mendengarkan nada ini sangat akrab bagi saya. Dan dapat membuat gerbang Donghai dikirim. Tidak ragu untuk menyelinap ke negara bintang untuk menyelamatkan orang. Itu menunjukkan bahwa dermawannya sangat tidak biasa. Ye Junlin tidak menolak mereka. Pasti ada banyak obat kuno. Dan keterampilan medis kuno juga sangat populer. Ini bagus untuk pemulihan Anda. Segera, Ye Junlin meninggalkan negara bintang bersama orang-orang dari klan Laut Cina Timur. Datang ke sebuah pulau misterius di timur Daxia. Memulihkan luka di atas. Namun, Ye Junlin tidak mengirim pesan ke Daxia atau siapapun. Lagi pula, mereka tidak ingin mengekspos klan Laut Cina Timur. Semuanya akan menunggu sampai pulih. Sebenarnya, dia tidak perlu mati. Selama dia meminum ramuan itu, kami menghadiahinya. Dia benar-benar bisa bertahan. Semua orang di Yanlongwei menghela nafas. Bab 1439. Kesalahan informasi. Efek obat dari obat khusus Daxia luar biasa. Tidak masalah untuk menyelamatkan hidupnya di medan perang. Ini adalah jimatnya. Namun, obat-obatan tersebut terbatas dan didistribusikan sesuai dengan jumlah. Saat itu, sulit bagi Yanlongwei untuk menghasilkan lebih banyak. Sangat disayangkan Yanlongwei menerima berita bahwa Ye Junlin akan pergi dan membagikan obatnya kepada istri, anak perempuan dan ibunya. Dia tidak pergi dengan obat. Segera setelah itu, baik Li Ziran dan Zhou Yingying menerima sebuah paket. Setelah dibuka, itu adalah ramuan. Itu diserahkan kepada mereka oleh Ye Junlin. Melihat ini, keduanya menjadi semakin yakin bahwa Ye Junlin bukanlah seorang pengkhianat. Kamu harus kembali. Li Ziran melihat ke langit dan berdoa dalam hati. Zhou Yingying menangis. Mengapa putranya begitu sengsara sepanjang hidupnya? Sejak kecil. Hal yang sama berlaku sekarang. Tapi jika kamu bertanya pada Ye Junlin apakah dia bersedia, dia pasti akan menjawab ya. Dia dilahirkan untuk menjadi pejuang Daxia. Hidup ini memasuki musim panas yang besar. Tidak ada penyesalan dan tidak ada penyesalan. Di kehidupan selanjutnya, saya masih ingin menjadi orang Daxia. Di rumah leluhur keluarga Li di Jiangbei, Li Songkui dan beberapa orang menemukan Li Ziran. Ziran memberitahumu sebuah rahasia. Menurut berita dari Xingguo, sosok Ye Junlin ditemukan di sebuah mansion di Xingcheng. Mendengar ini, Li Ziran gemetar. Haha, Ye Junlin adalah pengkhianat. Dia membelot dari Daxia dan menjalani kehidupan mewah di luar. Dikatakan bahwa ada miliaran rumah besar dan ratusan pelayan. Ziran tidak berbicara omong kosong. Itu berdasarkan bukti. Kenapa kau menunggunya kembali? Tidak mungkin. Sepertinya kakinya sudah sembuh. Li Songkui dan beberapa lainnya mengkritik perilaku Ye Junlin. Memang tidak ada angin dan tidak ada ombak. Seperti yang dikatakan seseorang dari klan Laut Cina Timur, Xingguo memang menemukan sosok Ye Junlin. Tapi sebelum mencarinya, Ye Junlin dibawa pergi. Oleh karena itu, Xingguo hanya mengarang berita bahwa Ye Junlin telah membelot ke Xingguo, dan sangat mempromosikan masalah ini. Awalnya, Ye Junlin dan yang lainnya sudah lupa. Hanya karena saya melihatnya, saya menyatakannya ke dunia luar. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin masih hidup di Xingguo, Yanlongwei dan semua orang di Aula Zentian tercengang. Yang lain tidak tahu identitas raja berdampingan, bukan? Mungkinkah Ye Junlin benar-benar masih hidup? Hal yang mustahil. Dikonfirmasi lagi dan lagi. Dia tidak bisa hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah Xingguo mengarang berita ini dan dengan sengaja menyentuh Ye Junlin dan Daxia. Lagi pula, orang-orang ini selaras dengan orang-orang di War Eagle Nation, dan mereka memanfaatkan konspirasi dan trik semacam ini dengan baik. Yanlongwei segera memutuskan bahwa ini adalah sesuatu dari ketiadaan. Mereka hanya mengira itu dibuat oleh Xingguo, tetapi sebenarnya Xingguo benar-benar melihat orang. Hanya saja ada kesalahan informasi satu sama lain. Orang tidak tahu bahwa Ye Junlin adalah raja berdampingan. Orang yang tidak tahu bahwa Xingguo benar-benar melihat Ye Junlin. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Sishu dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin masih hidup, mereka juga tidak percaya. Itu hanya dianggap sebagai sarana negara bintang untuk menyerang Daxia.
Tapi itu berhasil. Kata Side by Side King jatuh lebih dulu. Setelah itu, mantan Dewa Perang Kunlun membelot ke negara bintang. Itu adalah serangkaian pukulan ke Daxia. Pangeran William melihat bahwa efeknya sangat bagus, dan dia secara khusus menghadiahkan 5 pulau kepada Avengers. Bahkan ada hadiah besar bagi pelaku hal ini, Macan Hitam. Li Ziran ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Ye Junlin tidak membelot. Bukti yang lebih meyakinkan adalah obat yang ditinggalkan Ye Junlin untuknya. Namun, dia masih memahami kebenaran tentang kepolosan dan kesalahannya. Begitu obat itu terpapar, itu akan ditargetkan. Hanya bisa menunggu dalam diam, menunggu Ye Junlin kembali untuk membuktikan segalanya. Bab 1440, Bayi Baru Lahir. Waktu telah berlalu dengan cepat selama 2 bulan, dan bahkan Gunung Jiulong telah menumbuhkan beberapa tunas hijau. Berarti hidup baru. Ye Junlin baru lahir. Hidup kembali. Hampir semua yang ada di tubuh dipulihkan di Pulau Misterius Gerbang Donghai. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Raja berdampingan. Anda bisa pergi. Tapi jangan menyebutkan keberadaan kami kepada siapapun. Ya, Anda melakukan ini sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Terima kasih kami. Kami ini dipercayakan oleh seseorang. Cepat pergi. Seolah-olah Anda belum melihat kami. Beberapa orang dari klan Laut Cina Timur mendesak ribuan kali. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ini untuk membiarkan dirimu menyembunyikan Daxia. Namun, kekuatan tersembunyi ini dapat dianggap membantu Daxia sekali. Di masa depan, jika klan Laut Cina Timur dalam masalah, saya, Ye Junlin, akan mengambil tindakan. Ye Junlin berkata dalam hati. Tetapi pada akhirnya siapa yang ingin gerbang Laut Cina Timur membantunya? Ye Junlin belum mengetahuinya. Penjaga gerbang Donghai bungkam dan tidak bisa bertanya sama sekali. Sekitar sehari kemudian, Ye Junlin tiba di perairan perbatasan timur Daxia dengan perahu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ada darurat militer di sini, dan ada banyak tentara yang berjaga. Seolah-olah akan ada perang setiap saat. Ye Junlin langsung mengerti bahwa ini adalah Daxia untuk mencegah musuh menyerang. Bagaimanapun, pada saat ini, moral Daxia tertekan, dan ini adalah waktu terbaik untuk musuh. Karena itu, mereka yang memasuki negara seperti Ye Junlin harus diperiksa satu persatu. Yang lebih menakutkan adalah Ye Junlin melihat Fan Zhengnan dan Chen Wudao secara sekilas. Tentu tidak mengejutkan. Pada saat ini, adalah normal bagi dua dewa perang untuk duduk di sini. Segera, keduanya juga melihat Ye Junlin. Ini mengejutkan mereka. Ye Junlin, ini sebenarnya kamu. Kamu benar-benar berani kembali. Kamu pengkhianat. Chen Wudao menyerang dengan agresif. Pengkhianat itu benar-benar memalukan. Ayo bunuh. Bagaimana Raja Kata berdampingan melayani Daxia? Lihat dirimu lagi. Apakah kamu tidak merasa malu? Jika aku jadi kamu, aku akan melompat ke laut dan bunuh diri. Hanya tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan Raja Kata berdampingan. Melihat pengkhianat Ye Junlin muncul, kemarahan bisa dibayangkan. Aku juga sangat kecewa padamu. Mereka semua pergi ke kerajaan bintang, dan raja menjadi pahlawan negara yang tak tertandingi. Kamu adalah pengkhianat yang diteriaki semua orang. Fan Zhengnan memandang Ye Junlin dengan kecewa. Tapi aku bisa mendengarkan penjelasanmu, karena kamu sudah kembali. Tidak. Bagaimana kabarmu? Kamu telah pulih. Fan Zhengnan segera menemukan bahwa Ye Junlin tidak berada di kursi roda, dan tubuhnya kembali normal. Pulihkan. Chen Wudao juga bereaksi, menatap Ye Junlin dengan berlebihan. Inilah alasanku. Aku pergi ke Xingguo untuk memulihkan tubuhku. Sekarang setelah aku pulih, aku kembali dan terus melayani negara. Ye Junlin berkata dengan senyum murah hati. Dia juga sangat bersemangat. Sekarang tidak ada kursi roda dan identitas raja berdampingan. Dia santai. Kali ini, Anda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Anda bisa melepaskan tangan dan kaki Anda dan bekerja keras. Kamu benar-benar pulih. Chen Wudao dan Fan Zhengnan melihat sekeliling. Ye Junlin benar-benar pulih seperti biasa. Yah, apakah kamu masih berpikir aku berkhianat sekarang?
Bagaimana aku bisa? Ye Junlin. Tanya Ye Junlin. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi pikirkanlah. Meskipun dia tidak sebanding dengan raja berdampingan, dia juga seorang pahlawan Daxia. Bagaimana dia bisa berkhianat? Singguolah yang dijebak. Sengaja menyentuh kegelapan untuk menyerang Daxia. Melihat Ye Junlin pulih, Chen Wudao sangat senang. Karena dia akhirnya bisa menyelesaikan obsesi di hatinya. Kalahkan Ye Junlin lagi. Bersambung.